Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, bekal kebenaran firman Tuhan menyertai sepanjang aktivitas kami, pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara Manarema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolonganmu Tuhan. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah satu kekuatan bagi kami. Firman-Mu senantiasa menyertai dan mampu menolong kami di sepanjang perjalanan kami, sepanjang aktivitas kami, pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana biasa, setiap pagi kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita sebelum memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai dan menolong kita. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Pembelaku. Sungguh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat mengakui dan menyadari bahwa kita tak mampu berjalan sendiri. Seringkali di dalam kehidupan kita dari pagi hingga sampai malam, di dalam sepanjang perjalanan aktivitas kita, banyak hal-hal yang terjadi secara tidak terduga di dalam hidup ini. Seringkali kita mengalami banyak kesulitan, bahkan kami tidak dapat melakukan segala sesuatu untuk mengatasinya. Namun pada pagi hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Maka kasih setiamu yang ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Di sini kita melihat apa yang dinaikkan oleh Musa di dalam doanya ketika Nabi Musa mengalami berbagai masalah di dalam setiap kehidupannya. Apa? Kepada siapa dia lari? Kepada siapa dia dapat membawa semua beban ini untuk melepaskan dirinya dari segala kesulitan ini? Di sini dikatakan, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang dapat membela aku? Siapakah yang tampil untuk melawan orang-orang yang melakukan kejahatanku, kejahatan bagiku? Siapa yang membela aku? Siapakah yang dapat menolong aku? Di sini dituliskan, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Berarti apa? Kalau bukan Tuhan yang menolong, habislah kehidupanku ini. Aku berdiam di tempat sunyi, di tempat yang penuh dengan kematian, di tempat yang sudah tidak ada pengharapan lagi. Inilah yang dialami dan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 94 ini. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, badanku menjadi lemah, hidupku tiada berpengharapan lagi. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, badan sudah begitu lemah, tidak dapat menanggung sedikit pun masalah yang dihadapinya. Selanjutnya dikatakan, kasih setiamu Tuhan yang menyokong aku. Hanyalah kasih setia Tuhan yang selalu menolong kita, memberi kekuatan
apabila bertambah pikiran dalam hatinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Di dalam tulisan ini kita dapat menyimpulkan, hanya Tuhanlah pengharapanku, hanya Tuhanlah penolongku, hanya Tuhanlah yang dapat membela hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan yang kita alami? Dapatkah kita mengatasi segala masalah itu dengan kekuatan kita sendiri? Dapatkah kita menyelesaikan berbagai masalah itu dengan kemampuan, akal, dan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan apa yang ada pada kita? Firman Tuhan menuliskan pada pagi hari ini, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku, habislah hidup ini. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kehidupan kami ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berapa lama kita hidup sebagai orang percaya? Sudah berapa lama kita hidup mengikut Tuhan? Namun seringkali masalah masih tetap terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kesulitan, kesukaran terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan izinkan untuk menguji sejauh mana kedewasaan iman itu yang ada dalam hidup ini. Pagi hari ini, di sini dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-94, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapa yang membela hidup kita ini? Siapa yang masih mempedulikan hidup kita ini? Di dalam berbagai masalah yang kita hadapi, siapa yang bisa menolong aku ini? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyarislah aku diam di tempat yang sunyi, habislah hidup ini. Oleh karena itu, di sini dituliskan juga, aku berpikir, ya terlalu berat, kakiku sudah goyah, hidup ini sudah menjadi lemah, tidak ada kekuatan lagi. Tapi puji Tuhan, di dalam Mazmur ini dituliskan, jika bukan Tuhan yang menolong aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Inilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jika bukan Tuhan, kita ini tidak berarti apa-apa. Jika bukan Tuhan yang membela kita, jika bukan Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita, dan jika bukan Tuhan yang menolong kita, kita pasti akan menjadi lemah dan akhirnya habislah hidup kita ini. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini kita masih diingatkan lewat acara Mana Rema yang singkat pada pagi hari ini, jikalau bukan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau bukan Tuhan, habislah hidup ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ingat kembali bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu setia menyertai dan menolong kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Bahkan kehadiran Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Ya, gada dan tongkat, firman Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang menghiburkan aku. Kata Raja Daud. Di sini kita bisa melihat bagaimana doa Nabi Musa ketika menghadapi berbagai masalah. Dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang menolong aku,
nyarislah aku akan diam di tempat yang sunyi. Habislah hidup ini. Kemudian Raja Daud di dalam Mazmurnya juga mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di dalam kesulitan, di dalam masalah yang begitu berat di dalam kehidupanku, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan ada beserta di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ingin melepaskan kita dari berbagai masalah yang menimpa hidup ini. Yang penting bagi kita, bagaimana kita menaruh hidup ini, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Bagaimana kita menaruh iman percaya kita ini kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dengan percaya yang sungguh. Kita harus yakin, kita harus percaya dengan sepenuhnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan, dan Tuhan ingin menguji setiap iman kehidupan orang percaya. Sejauh manakah kita percaya kepada Dia? Sejauh manakah kita mempercayakan hidup kita ini, masa depan kita, pengharapan kita kepada Dia? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengingatkan pada kita, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyarislah hidupku ini akan habis, selesai. Hidup ini akan selalu diwarnai dengan situasi yang sangat-sangat meresahkan dan sangat-sangat menekan. Tidak ada satupun yang kita harapkan di luar Tuhan. Dan kita harus percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam keadaan sulit, dalam keadaan terancam bahaya, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Di mana kita berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang selalu mengingatkan pada kita agar kita boleh membawa hidup ini senantiasa dekat kepada Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jikalau kita berharap kepada Dia, jikalau kita menaruh hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, Tuhan senantiasa akan menolong dan melepaskan segala masalah kita, diganti dengan satu kemenangan, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan sukacita, dan hidup yang selalu berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami, agar kami boleh selalu membawa hidup ini dekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan, hidup yang penuh dengan beban yang berat ini, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Dan Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu melepaskan segala beban-beban kami. Untuk itu mari Tuhan, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam sepanjang kehidupan kami, bahkan di dalam kami memasuki aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar setiap doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin.